Mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Fanandira Mangunang, dengan ujung NIM 094, dan ada Ibrahim Budi Satria dengan ujung NIM 097, ada Andika Dinata dengan ujung NIM 096, ada Ardiansa Fernando dengan ujung NIM 102, dan Muhammad Fathahillah Farid dengan ujung NIM 203. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar kami di mata kuliah kecerdasan komputasional. Yang pertama tentang dataset. Jadi dataset yang kami pilih di sini adalah dataset Traveling Salesman Problem atau TSP yang kami ambil dari Kaggle. Jadi permasalahan TSP ini termasuk ke dalam NP hard problem yang artinya masalah sulit dipecahkan atau menemukan solusi optimal seiring bertambahnya ukuran data. Jika ada n kota dengan arah rute yang simetris, maka jumlah ruang pencarian adalah sebesar jumlah rute sama dengan n-1 faktorial per 2. Nah, di dataset ini terdiri dari kumpulan titik koordinat yang merepresentasikan lokasi dari 49 kota. Tujuan dari masalah ini adalah mencari rute terpendek yang mengunjungi setiap kota tepat satu kali dan kembali ke kota asal. Cost didefinisikan sebagai total jarak perjalanan. Dataset ini terdiri atas data city, latitude, longitude, dan population. Dengan city yang akan digunakan sebagai penanda kota yang telah dilalui dan jarak antar kota dihitung dengan Haversine distance. Alasan pemilihan Haversine distance adalah basis perhitungan yang menggunakan latitude dan longitude dalam pengukuran data geospasial yang sesuai dengan data yang disediakan di dalam dataset. Oke, mungkin boleh lanjut. Selanjutnya penjelasan metode. Metode yang dipilih adalah Simulated Annealing atau SA karena kemampuannya untuk keluar dari lokal optima. Algoritma ini terinspirasi dari proses pendinginan logam dalam metalurgi. Sebuah rute direpresentasikan dalam bentuk array integer yang berisi urutan indeks kota. Simulated Annealing memulai pencarian pada suhu yang tinggi dan akan terus menurun seiring berjalannya iterasi dengan cooling rate. Algoritma ini tidak hanya menerima solusi yang lebih baik, tetapi juga memiliki probabilitas tinggi untuk menerima solusi yang lebih buruk dengan dihitung menggunakan distribusi Boltzmann. Persamaan matematis distribusi Boltzmann adalah seperti berikut. P sama dengan E pangkat negatif delta E dibagi T. Atau probabilitas sama dengan eksponensial dari negatif perubahan energi dibagi suhu. Dengan keterangan P yaitu probabilitas dengan peluang dari 0 hingga 1 program dalam penerimaan rute yang lebih panjang atau lebih buruk. Delta E yaitu selisih jarak antara rute yang lebih buruk dibandingkan dengan rute saat ini. Atau Neuber disk min current disk. Dengan T adalah suhu saat ini. Kemudian, meskipun ada algoritma N-colony optimization yang terbukti mampu menghasilkan jarak rute yang lebih pendek, pemilihan simulated annealing tetap dipertahankan karena keunggulannya dalam efisiensi komputasi. Simulated annealing memiliki beberapa biaya komputasi yang jauh lebih rendah serta parameter yang lebih sederhana, yaitu hanya suhu dan laju pendinginan. Hal ini berbanding terbalik dengan N-colony optimization yang cenderung lebih kompleks dan sensitif terhadap perubahan hyperparameter seperti bobot feromon, visibilitas jarak, dan sensitif terhadap laju penguapan. Dengan pertimbangan efisiensi waktu eksekusi dan kemudahan implementasi tersebut, simulated annealing terbukti masih memberikan solusi yang sangat kompetitif. Kemudian, jumlah rute pencarian yang berukuran n-1 faktorial per 2 dengan arah simetris, artinya dengan jumlah kota yang sebanyak 49 akan muncul rute dengan jumlah 6,206 dikali 10 pangkat 60 rute. Rute pencarian yang sangat besar jika ingin menggunakan TSP murni. Oleh karena itu, kami menggunakan simulated annealing bukan untuk mencari solusi yang dijamin optimal, melainkan untuk menemukan solusi yang sangat bagus dalam waktu yang sangat singkat. Dikarenakan data seperti latitude dan longitude, metode untuk menghitung jarak terdekat antara dua titik kota itu akan digunakan Haversine distance dengan persamaan delta latitude sama dengan latitude 2 min latitude 1 dikali pi per 180. Kemudian ada delta longitude dengan
persamaan longitude 2 min longitude 1 dikali pi per 180. Kemudian ada A dengan persamaan sin kuadrat dikali alfa latitude per 2 plus cos latitude 1 dikali cos latitude 2 dikali sin kuadrat delta longitude per 2. Kemudian ada persamaan C yaitu 2 dikali A tan kuadrat dikali akar A, kemudian dikali akar 1 min A. Kemudian ada D yang menghasilkan R dikali C, dengan R itu kuadrat setengah dari tali konstanta radius bumi yang biasanya menggunakan angka 6.371 km, dengan C jarak sudut dalam satuan radian. Kemudian selanjutnya. Oke, selanjutnya ada penjelasan program. Pertama-tama kita di sini melakukan impor library Python yaitu Kagelhub, Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Kagelhub sendiri buat mendownload datasetnya agar bisa langsung digunakan di Google Colab. Kalau Pandas untuk mengolah datasetnya supaya bisa diubah ke kolom-kolom. Dan NumPy untuk melakukan perhitungan numerik. Matplotlib untuk membuat sebuah visualisasi menggunakan plot. Oke, pertama-tama Kaggle datasetnya itu diubah dulu latitude longitude-nya dari string menjadi angka. Kemudian dilakukan pengecekan 5 baris datasetnya menggunakan head. Oke, kemudian scroll atas. Melakukan perhitungan harvest and distance yang udah dijelaskan rumusnya. Kemudian membuat distance matrix. Jadi ini melakukan perulangan aja, kemudian menghitung satu persatu dari longitude dan latitude dan longitude, kemudian dimasukin ke matrix. Jadi nanti aksesnya pakai indeks latitude sama indeks longitude. Kemudian untuk total distance sendiri untuk menghitung jarak antar kota dengan memasukkan rutenya dan dari desain matrix. Nah, kemudian rute atau city path itu untuk mengubah indeks ke city lagi, kan tadi awalnya tuh dari city jadi indeks, kemudian dari indeks jadi city lagi ke bawah. Nah, ini parameternya menggunakan T-star, suhu awal, T-min, suhu minimum, cooling rate, peningkatan jumlah penurunan suhunya, max iteration ini maksimum iterasi. Semuanya di input manual pakai fungsi input. Nah, kemudian swap city ini untuk menukar kota. Misalnya ditukar kota dengan indeks 5 dan indeks 7 bisa ditukar gitu, di swap. Kemudian get neighbor ini buat mencari tetangga. Pertama-tama itu diurutkan dulu kotanya dari indeks 0, kemudian dilakukan pemilihan menggunakan NumPy random choice. Kemudian setelah 2 kota dipilih, di swap menggunakan fungsi swap city. Selanjutnya inisiasi ini buat menentukan rute awal sama distance awal pakai permutasi. Kemudian base rute ini buat menyimpan rute yang paling bagus, base distance buat yang distance yang paling bagus. Nah, temperaturnya dan total iterasi itu nilai awal lah. Total iterasi solusi accepted juga nilai awalnya 0. SH history ini buat digunakan di grafik nanti buat lihat histori penurunan suhunya. Base design history juga buat mencatat yang paling bagus distance-nya. Current design history buat mencatat history distance-nya. Temperatur history juga buat mencatat temperatur. Kemudian ada perulangan utama yang memiliki kondisi jika temperatur di atas suhu minimum atau dan iterasi di bawah iterasi maksimal, maka akan berjalan terus. Ada kode buat mencari neckbore dan neckbore distance. Kemudian jika neckbore distance-nya di bawah current distance, maka solusinya akan diambil. Neckbore distance tadi mencari solusi menggunakan NP random, jadi di random. Kemudian kalau misalnya solusinya lebih besar dari current distance, maka akan di random lagi menggunakan accept probability, menggunakan
current distance dikurang neighbor distance dibagi temperatur, kemudian ada random lagi buat ngecek apakah solusi ini bisa diterima. Jika memang randomnya itu di bawah probability maka akan diterima. Nah, kemudian ada kode yang mencegah penurunannya itu naik. Jadi misalnya solusinya itu buruk maka bakal stuck di situ, tidak naik lagi ke atas karena ada dibatasi di situ. Kemudian historinya ditambahin ke TSPSH history buat visualisasi, base design history buat visualisasi, current design history buat visualisasi, temperature history buat visualisasi. Kemudian iterasinya cuma ditampilkan per 50 iterasi, temperaturnya dikali cooling rate, total iterasinya ditambah 1 setiap per iterasi. Ini buat menampilkan hasil akhir ke bawah. Ini buat menampilkan convergence ke bawah lagi. Ini buat menampilkan rute yang udah ditemukan ke bawah lagi. Nah, udah, mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan memulai simulasi dari code-nya. Pertama kita jalankan dulu untuk import semuanya. Nah, ini sudah berjalan. Selanjutnya kita download datasetnya dulu. Di sini kita menggunakan dataset yang tadi dijelaskan dari Kaggle yang dibuat oleh Patrick Alford ini. Dataset reference problem. Nah, ini adalah dataset yang sudah di print. Ini adalah headnya yang akan kita ambil. Jadi untuk memeriksa kalau datasetnya udah terdownload gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk menggunakan Everson distance untuk menghitung jarak ya. Nah, kita dan masukin ke matriksnya juga. Nah, ini udah kita running. Nah, dia akan terbentuk sebuah matriks yang isinya adalah jarak-jarak dari antar kotanya. Nah, selanjutnya kita jalankan simulasi simulator handling-nya. Nah, di sini kita masukkan manual. Untuk suara itu ada 5.000 dan suara minimum ada 1. Cooling rate ada 0,95 atau ya ini untuk cooling rate-nya nanti. Nah, jumlah iterasi maksimalnya dari sini pasang 10.000. Nah, ini dia sudah selesai berjalan. Nah, hasilnya adalah iterasi per 50 iterasi dan dia akan terus iterasi sampai maksimal tadi 10.000 atau suhunya mencapai 1. Nah, di sini akan di output juga base root secara indeksnya dan base root kotanya, dia mulai dari mana dan nanti akan berakhir di mana juga. Di sini akan mulainya dari Birmingham, nanti juga berakhirnya juga di Birmingham juga karena kita ingin memecahkan masalah dari TSP. Dan juga ada output dari jarak terbaik ya. Nah, jumlah solusi yang diterima dari total 1.700 iterasi ini ada 805 kali iterasi. Nah, selanjutnya kita running yang untuk gambar ya. Nah, di sini adalah grafik dari convergence dari simulated annealing ya. Di sini juga ada laju suhunya. Jadi dari iterasi pertama sampai iterasi terakhir dan dari suhu awal sampai suhu terakhir. Nah, selanjutnya kita running untuk gambar rute visualisasinya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk rute terbaik yang telah ditemukan dari sistem dari simulator annealing yang sudah kita jalankan. Baik, mungkin sekian dari simulasi code dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada Ivan Andira untuk menutup. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dan juga tes dari kode kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.